Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas tentang teori integrasi agama dan sains serta implementasinya di masyarakat. Yang A. Latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berjalan dengan demikian cepat. Sementara itu, pemahaman yang terkait dengan pengembangan teknologi yang mendasarkan pada keimanan berjalan lebih lambat. Para ilmuwan berargumentasi bahwa semua penelitian dilakukan dengan langkah yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, para agamawan lebih sibuk membicarakan soal akhirat dan pesan-pesan moral. Tidak heran jika selalu terjadi benturan antara ilmu, pengetahuan, dan agama. Kemudian yang B adalah pengertian integrasi. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration, yang berarti penggabungan, keseluruhan, atau kesempurnaan. Integrasi agama dan sains dimaknai sebagai proses penggabungan dan penyesuaian di antara unsur-unsur agama maupun sains, sehingga menghasilkan perpaduan dua dimensi berbeda yang kemudian memiliki keserasian. Definisi lain mengenai integrasi adalah penyatuan atau penggabungan dua hal sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan padu. Integrasi agama dan sains. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan sains di akhir abad ke-16 telah menciptakan persepsi masyarakat barat berbeda daripada saat-saat ditanamkan dasar-dasar paradigmatiknya. Jika filsafat dapat dipahami sebagai manifestasi kegiatan intelektual, maka tradisi ilmiah dalam kehidupan masyarakat barat modern tidak lain merupakan kelanjutan dari perjalanan panjang kehidupan orang-orang Yunani kuno. Pertemuan antara filsafat dengan agama tersebut menemukan batu pijakannya, sehingga mendorong lahirnya berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti astronomi, kedokteran, psikologi, biologi, aljabar, geometri, arsitektur, dan sebagainya. Pada saat berada dalam perawatan para filsuf muslim di abad 9-13 Masehi. Perkembangan pesat ini bukan semata-mata dikarenakan potensi dinamis yang terkandung dalam tradisi intelektual Helenisme tersebut, tetapi lebih disebabkan keadaan umat Islam pada saat itu telah memiliki sikap dan semangat berpikir ilmiah yang diwarisi dari ajaran agama. Misalnya, semangat menghormati penalaran, mencari kebenaran dan objektivitas, serta penghormatan terhadap bukti-bukti empiris seperti diwarisi dari tradisi Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Filsafat Yunani di sini hanya berperan mengembangkan isi dan membangun kerangka metodologi dalam semangat berpikir intelektual Muslim pada saat itu. Pandangan Islam tentang agama dan sains dapat diketahui prinsip-prinsipnya dan analisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Ayat lain yang mendukung pengembangan sains adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, artinya, sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Dengan demikian, relasi agama dan ilmu pengetahuan atau sains di dalam Islam bisa diibaratkan dua sisi mata uang yang berbeda tetapi tidak dapat saling dipisahkan. Dengan lain ungkapan, sains di dalam Islam sangat memperhatikan agama, demikian juga sebaliknya, karena ilmu pengetahuan merupakan jalan untuk memahami
kesatuan realitas kosmos yang telah diberikan agama. D. Integrasi agama dan sains serta implementasinya di masyarakat. Hubungan antara masyarakat Islam yang ada baik dalam ranah Hadrat an-Nash, Hadrat al-Ilm maupun Hadrat al-Falsafah perlu dilihat dari perspektif dialog atau bahkan integrasi. Oleh karena itu, masyarakat Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh Muhammad Amin Abdullah harus memiliki kaitan erat dengan dimensi praksis sosial, karena senantiasa memiliki dampak sosial dan dituntut untuk responsif terhadap realitas sosial, sehingga ia tidak terbatas pada lingkup pemikiran teoristis konseptual seperti yang dipahami selama ini. Selain itu, untuk digunakan di dunia pendidikan semestinya digunakan juga untuk mengenalkan kepada masyarakat pada tradisi, budaya, sosial, dan kondisi budaya yang dalam waktu yang sama telah diredukasi oleh sains modern, teknologi, dan industrialisasi. Kesimpulan, integrasi keseluruhan atau kesempurnaan antara dua dimensi yang berbeda sehingga menghasilkan sesuatu yang padu antara keduanya dan kemudian memiliki keserasian yang tak berlawanan atau bertentangan. Maka integrasi agama dan sains dimaknai sebagai proses penggabungan dan penyesuaian di antara unsur-unsur agama maupun sains sehingga menghasilkan perpaduan antara agama dan sains yang kemudian antara keduanya memiliki keserasian dan tak berlawanan. Ya, sekian dari kami dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.